Politik. Gua sebel politik, tapi kayaknya gua harus ngomong mengenai politik terkait dengan ada upaya kalimat ancaman tentang pelanggaran hukum. Gue mesti nanya ke tokoh pergerakan wanita yang eksis dan tangguh. Di depan gue ada dua tokoh. Halo, Mayerna. Halo, Mbot. Hai. Gue tanya dong, ada apa sih sekarang di level atas nih? Ada panik kah? Upaya pelanggaran hukum kah? Atau apa? Tolong jelasin dong, Mak. Sekarang ini lagi heboh nih ya, lagi ada berita viral, heboh banget tentang adanya ancaman melalui media sosial. Itu ancaman serius atau ancaman bohongan? Kalau dari cara dia memprovokasi itu sepertinya serius. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu serius akan melakukan pengancaman terhadap masyarakat. Serius, ngomongnya serius. Gimana seriusnya? Tapi kalau gue lihat ya, ini seperti test the water aja loh. Jangan gampang terpancing juga. Itu kan menurut lu test the water, tapi menurut orang awam itu adalah sebuah ancaman yang serius dan banyak yang takut. Buat orang kayak gue yang cuma dari hari ke hari cuma berpengharian begini doang, income begini doang, mesti gue harus terseret politik? Ya lu mau nggak mau harus nyemplung ke politik. Politik itu kan bisa ada di mana aja, bisa di kehidupan lo, keluarga lo, iya kan? Kenapa harus? Dengan politik mah yang penting hidup gue enak. Lu kalau nggak ada politik lu nggak bisa hidup. Lu mau dagang lu harus punya ilmu politik. Nggak punya ilmu politik gimana lu mau maju dagang Yang lu? gue tahu sekarang hidup makin susah, beneran. Ya, makin susah. Itu Ini politik. politik juga. Itu bagian dari politik. Oke, sekarang gue mau tahu deh ya. Sekarang emang sumbernya apa sampai begini sih? Gue denger kemarin nggak enak bener tuh, penggal segala macem. Mudah-mudahan tuh hanya omongan lewat aja, hanya omongan ancaman. Ya itu sumbernya memang dari sekelompok orang yang mungkin tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum. Ya. Mereka lebih mempercayai hukum agama. Kan emang di Pancasila nggak ada mengenai agama, ketuhanan. Ya itu justru itu, iya kan? Tidak memahami sila pertama, Sila pertama. Tuhanan yang Maha Esa. Tapi kan gue banyak umatnya. Bukan berarti banyak umat jadi dia berhak mengobrak-abrik Pancasila. Politik punya banyak-banyakan umat. Ya enggak juga. Tapi ada benar juga sih. Politik memang membutuhkan banyak massa, kekuatan untuk Buat diadu-adu, memenangkan kepentingan mereka. Jadi sebenarnya ini semuanya di belakangnya adalah bisnis atau benar-benar memang amanah untuk kekuasaan. Gue kayaknya nggak merasa diurusin deh gue. Biasa nih, pusing. lo diurusin. Sebenarnya Harga. hanya kepentingan sekelompok orang. Kalau pendapat Li apa? Buat apa? Apa ya? Gua tuh sebenarnya nggak terlalu merasa bahwa itu ancaman ya. Dan ya itu tadi gue bilang test the water. Dia sebenarnya kurang percaya diri. Apakah masanya masih pro ke dia atau tidak? Tapi gue sebagai anak bangsa, kalau ada ya sekelompok atau siapapun yang ingin merusak dasar negara kita Pancasila atau merusak keutuhan persatuan dan kesatuan, wah, gue pasti ikutin apa kata negara, pemerintah. Iya, tetap kita dukung. Karena kita tinggal di Indonesia sebagai negara demokrasi dan berdasarkan Pancasila UUD 45, ya kita harus taat patuh. Pancasila masih penting toh. Penting. Gue pikir cuma anak SD doang. Lalu, Penting tahu. banget itu. Karena sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Kembali ke situ aja deh. Iya. Tapi gue belum tentu paham mengenai Pancasila, misalkan gue nggak ngerti. Bagaimana nih? Jadi gue bisa ke bawah-bawah dong. Bisa kalau lo nggak paham. Hidup lu kalau nggak berdasarkan Pancasila, gimana coba? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mau nggak mau lu harus beragama. Bener nggak? Entar dulu. Emang beragama sama dengan bertuhan? Beragama bertuhan ya di negara kita kan percaya juga dengan ketuhanan, ya kan? Jadi sekarang agama lagi diadu-adu karena kan sebenarnya nggak ada keagamaan di Pancasila. Salah satu kan Tuhan. Iya, betul. Itu dia. Sebenarnya seperti itu, tapi ada sekelompok orang yang mengunggulkan agamanya. Itu. Padahal semuanya kan jalan kebaikan juga ya. Jalan kasih sayang kebaikan, juga ya? semua agama itu Terus solusinya apa cinta buat kasih. yang awam? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita mengerti tentang sila pertama ketuhanan, di mana semua agama mengajarkan kasih, tidak perlu tuh ada kata-kata penggal atau ngatain lo
kontel lu gitu kan. Kafir ya kan? Kafir. Atau Emang sampai begitu-gitunya? iya. Gue telat banget ya informasi ya. Ya karena lu nggak main di medsos, makanya sekali-kali lo Pusing nyemplung gua. di medsos. Pusing di medsos. Apalagi Gue sekarang dengerin kereta apa aja pusing, apalagi medsos. seru tahu di medsos. Seru. Jadi segala berita kita akan tahu lewat medsos. Lu kalau nggak main di medsos, lu hanya tahu tentang cara goreng pisang. Nih pisang lo yang goreng kan? Pisang lo yang goreng nih. Sih, benar. Benar. Lo dagang aja netapin harga juga itu politik loh. Bagaimana caranya supaya laku, Iya, lu bagaimana bisa, menarik pelanggan, bisa itu menghasut politik. pelanggan supaya beli, ya kan? Politik. Terus solusinya apa buat bangsa? Gue bingung nih. Solusinya adalah kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi di luar itu berarti melanggaran konstitusi. Di luar juga. itu kalau ada yang ingin merubah Pancasila, undang-undang kita anggap melanggar. Makar. Makar. Salah. Salah. Ya jelas salah. Ada undang-undangnya kok. Melanggar hukum itu loh. Kalau gue nggak terlibat dalam politik, gue salah. Enggak juga, itu terserah Bukan lu. salah, tapi memang otomatis lo terlibat Kalau politik. Mau maksudnya nggak mau. praktisi politik kali. Iya, iya praksi Iya, nyemplungan partai. nyemplung di partai itu. Ya. Ya nggak salah. Gue ada di mana-mana ditembak ke pilih gue tuh di tiang listrik ada. Itu terserah lu sih secara pribadi mau ikut praktisi atau tidak ya. Iya. Tapi kita bersosial, berkehidupan, berbangsa dan bernegara itu juga salah satu adalah politik juga. Ya oke lah, gue mau damai nih sekarang, bersosial berbangsa supaya damai itu bagaimana? Kembali ke tatanan itu tadi, ideologi negara kita Pancasila. Pancasila dan Itu undang-undang. sudah diatur semua sebenarnya. Iya. Berarti gue harus mendidik anak-anak gue juga dong. Iya dong, Pancasila lo tegakin di Kita nih rumah. emak nih sebenarnya itu adalah ibu bangsa yang harus menerapkan atau mengamalkan Pancasila, mengajarkan Pancasila ke anak-anak kita. Karena kita Iya. tombak, ujung tombaknya negara untuk membentuk bangsa yang baik. Iya kan, Mak? Iya, betul. Gitu. Katanya nih. Apa? ya, katanya ibu bangsa tuh punya pengaruh pada putra-putri dan suaminya. Oh jelas, karena kita yang bisa Iya, mempengaruhi mereka. mempengaruhi mereka, benar. Nih anak kalau nggak ngikutin gua nggak gua kasih uang jajan. Berarti Iya. lo radikal juga dong ke anak lo. Karena kita ngajar yang benar. Oh. Berarti dasar negara tuh ibunya undang-undang di Indonesia, berarti dia juga harus benar ya. Pak? Iya. Iya, betul. Karena dia ibunya undang-undang, maka harus ditaati, dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, ya sudah kalau gitu ada pendapat lain nggak supaya gue lebih ngerti atau mau dipukasin dulu nih? Jadi selama seseorang itu mengaku sebagai warga negara Indonesia, dia harus patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Dan Indonesia. juga pemerintah yang sedang menjalankan Tugasnya ya. tugasnya. Iya. Kita dukung dong. Iya. Gue berarti nggak boleh rebel mengenai kondisi. Tapi kan harga gula naik, segala macam naik. Itu kan ada sebab dan musababnya. Iya, apalagi lagi kondisi Ada Ada begini. mekanismenya. Ya udah. Ada udah, aturannya. Oke, udah gue ngikut dah. Sekarang Iya. gue pelajarin Pancasila dulu ya, karena gua Belajar dulu Iya. Pancasila yang benar. Yo, Iya. sila satu aja dulu dia dipahami, ketuhanan yang Maha Esa. Itu nggak bakalan ada yang namanya intoleran, nggak bakalan Radikalisme. ada yang namanya radikal. Berarti Atau mereka- rasis ya nggak Iya. ada. Berarti mereka nggak harus dimusuhin, dan mungkin mereka nggak tahu Pancasila Iya, ya? betul. Oh, kasih tahu aja gitu ya. Jangan- Apalagi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak akan ada penggal-penggalan. Oh, Penggal kepala itu hukum apa? gue sih ngedoain supaya dia insaf ya, mudah-mudahan salah bicara ya. Amin, amin, amin. Gue sih pengen damai, pengen cari duit. Kita enak pengen negara gitu. kita kan aman damai. Iya Selama ini deh. juga ada aman damai ya. Kita kan kalau mudik tuh orang-orang tuh bawa seneng kita ya, gitu. Kita datang ke tamu atau orang jauh yang merantau datang Iya. kembali ke kampungnya pasti kita terima. Iya. Dan mereka biasanya tuh juga membahagiakan orang-orang di sekitarnya, bukan malah meresahkan. Iya. Gitu Gue sih pengen hidup loh. damai ya. Iya, seharusnya damai. Jadi kalau jadi pendatang itu ya sudah baik-baik aja. Kita juga akan baik-baik. Ya atau jangan bikin kekacauan pendatang itu. Itu mah sila kedua dong. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, respect ya. Betul, harus Oke, respect baik, others. Baik. Iya, Oke, kalau gitu menghargai gua mulai ngerti, orang mulai lain. paham. Iya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin. Dan yang terpenting tidak usah panik. Ya, Iya. hilangkan kepanikan. Percaya sama pemerintah. Apapun ada provokator seperti apa, nggak usah panik. Kita percayakan kepada pemerintah dan aparat yang berwenang. Ya, pada TNI, Pasti pada Polri. pasti akan membuat kita aman kok. Iya, baik. Iya kan?
Nah, rekan-rekan sekalian, kayaknya gue pengen ini deh, pengen lebih dalam mengenai Pancasila. Gue pamit dulu ya. Tapi Mambot sama Mayarna, gue udah sering denger nama lu baru ketemu sekarang. Thank you ya, bye. Bye. Salam sukses.